Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat demi Rasul. Saya pantun ya. Istirahat sebentar. Batang tebu, batang pohon beringin, kelapa muda dibelah-belah. Bapak Ibu yang kumpul di sini, insya Allah nanti bersama Rasulullah. Satu lagi, pantun. Sungai Kakap, Sungai Kubah, Sungai Udang, Sungai Lembang, itulah nama sungai. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana. Amma ba'du. Tak apa, biar sedikit sampaikan aja. Ini sudah hampir jam 11 ya, tapi karena ini perayaan Maulid, lengkapkan majlisnya. Ada majlis zikir, salat, dan terakhir majlis ilmu. Mudah-mudahan jauh lelah letih kita hadir ke sini, baik warga sekitar daripada Sungai Kubah ini maupun yang ada di sekelilingnya, sampailah kita yang dari Tangerang Kota Pontianak juga semuanya, insya Allah akan dapat nilai dan menjadi saksi di hadapan Allah dan Rasulnya. Yang saya muliakan para alim ulama, khususnya Ayahanda Ustaz Haji Ibrahim. Saya terpandang, tapi saya biarkan. Kalau ada yang sebenarnya saya nyiram garam di laut saya, laut sudah kasihan. Beliau ini kalau saya promosikan, saya kenalkan guru lagi dari Syekh Anas Sa'id Az-Zuhri, mengajar di Khulafaur Rasyidin. Umur boleh sama, tapi ilmu tak sama, ganteng pun tak sama. Para alim ulama yang lain, para asatid, khususnya di guru-guru ulama daripada Sungai Kubah ini, terus Masjid At-Tamim yang dirahmati oleh Allah, dari rombongan kami dan juga Ustaz Al-Nathal As'ad, Ustaz Muhammad Ali Al-Badani, ada juga Bapak Haji Syafaruddin, juga tentunya ketua Dewan Penasihat kami Ayahanda Zainuddin Haji Abdul Qadir, juga beberapa orang tua lain yang tak dapat dapat disebutkan satu persatu. Singkat cerita, hari ini sudah sewajarnya kita berbahagia. Hari ini sudah semestinya kita bergembira. Sampai di sini, balik lagi ke rumah harus dengan sukacita. Sampai nanti malam bahkan tetap berbahagia. Jangan ada yang murung, jangan ada yang sedih, jangan ada yang bete, masam kemut mukanya. Hari ini semua umat Islam harus berbahagia. Yang sedih, hari ini mungkin tak ada yang dimakan, anak yatim mungkin terkenang ayah ibunya. Bahagiakan Pak Bu, senangkan, santuni mereka. Jangan ada umat Nabi Muhammad hari ini yang bersedih. Kenapa? Karena hari ini adalah hari lahirnya insan sempurna, insan kamil yang tadi namanya selalu kita sebut. Namanya selalu
zikir tersebut di dalam sholawat-sholawat kita yang 40, tetapi jumlahnya ternyata 100 lebih. Kita sebut terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Ibrahim tadi disebut, tapi bukan Ustaz Ibrahim. Gembiranya kita dilahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saja sudah mendapat fadilah yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenal paman Nabi Abu Lahab? Abu Lahab kenal? Abu Lahab kenal? Abu Lahab itu adalah paman Nabi yang mengingkari dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah Nabi mengumpulkan semua orang Arab pada waktu itu, Nabi mengajak kepada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata Nabi. Maka yang meletup bukan orang lain, yang marah bukan orang lain, yang nentang bukan orang lain, melainkan paman sendiri Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau hai Muhammad. Dimaki, dicela Nabi Muhammad SAW. Alihada jama'atana, kata Abu Lahab, hanya untuk ini kau kumpulkan kami, letih-letih kami kumpul. Rupanya kau suruh beriman kepada Allah dan bernabikan kerasulanmu hai Muhammad. Kita tak tahu orang Arab zaman itu. Orang Arab tak faham ke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Faham bahasa dia. Hari-hari dicakapkan dengan itu. La ilaha illallah faham. Tetapi begitu mengatakan itu adalah menjadi pikulan beban yang betul-betul harus dipikul. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti banyak lagi yang harus tiada apa-apa selain Allah. Tiada yang ditakuti selain Allah. Tiada tempat bergantung selain Allah. Tiada tempat meminta selain Allah. Tiada berharap selain Allah. Tiada apapun selain Allah. Berat kalau kita Melayu main sebut-sebut ya, Buddhis Melayu ni la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sebut ya, kita nak tahu kandungannya Allah itu siapa. Kita nak tahu maksudnya tiada Tuhan yang dimaksud dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa. Siapa zat di balik tulisan Allah itu? Siapa zat di balik nama yang sering kita sebut Allah itu? Kita ni kadang main sebut tapi tak ngerti. Tapi kalau belajar pelan-pelan, insya-Allah tahu siapa zat di balik Allah itu. Yang bernamakan Allah, yang kita panggil Allah itu, kita harus kenal betul-betul. Kalau dalam belajar insya-Allah. Demikian juga ketika kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad, kita main sebut-sebut Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad yang dimaksud yang mana? Adakah Muhammad yang ada di Madinah kuburannya, yang sedang terbujur jasadnya walau tak hancur? Kepada diakah kita berselawat? Kita harus tahu. Kalau kita berselawat kepada jasad yang terbujur di Madinah itu, jasad itu menikah, jasad itu pergi ke pasar, jasad itu terkadang bersedih, jasad itu terkadang terluka, bahkan pernah marah. Bukan kepada jasad itu kita berselawat, bukan kepada Muhammad itu yang dimaksudkan, tetapi dibalik daripada Muhammad itu, Muhammad yang ada di Madinah itu adalah wujud basarinya saja, wujud kemanusiaannya saja. Dia harus terbahas itu maksudnya terutus di muka bumi ini. Dia harus menjadi wujud manusia. Tetapi siapa di balik
nama Muhammad itu yang kita harus ketahui. Muhammad yang benar-benar kita solawati, yang Allah pun berselawat kepadanya, para malaikat pun berselawat kepadanya, itu harus kita pahami. Kadang kita tiap tahun mau dikenalkan akhlak-akhlak Nabi, bagus. Dikenalkan sunnah-sunnah Nabi, bagus. Tapi setelah perayaan Maulid ni, ada guru kita minta ajar kami, kenalkan kami kepada Allah, kenalkan kami kepada Nabi Muhammad yang sejatinya, supaya hakikat kami ini sampai, apa yang kami lakukan semua tersampai kepada yang sehakikat-hakikat, yang patut kita sembah dan patut kita sholat. Kalau saya bahas soal cinta Maulid ini, udahlah. Kalau udah jauh-jauh dari sungai Kapuas sana ke sungai Kupah ni, hanya untuk berselawat, kalau tak dilakukan dari cintanya sudah tak dilakukan, sudah pasti cinta. Kita rasakan majlis kami ini Ashabul Maimanah namanya Pak Ibu-ibu. Ashabul Maimanah. Ashabul Maimanah artinya orang-orang yang mendapat catatan amal di sebelah kanan. Mungkin kita ini sadar diri kita ini banyak keterbatasan, banyak salah, banyak khilaf, banyak lupa. Kami berharap kita kelak nanti ketika di yaumil mahsyar, di persidangan Allah, turun catatan amal kita itu kita terima dari sebelah kanan. Yang pastinya Ashabul Maimanah itu lihat di surah Al-Hajj. Di surah itu maka menjelaskan Ashabul Maimanah ada di surga endingnya. Inilah yang kita harapkan. Kalau mengharapkan sembahyang kita ini tunggang duit, entah terima atau tidak. Puasa kita habis lapar dan haus saja. Yang lain tak puasa dalam diri kita. Ibadah kita yang lain, sedekah kita pun mungkin banyak pangkihnya. Yang kita keluarkan pun sedikit saja dari yang banyak Allah beri. Padahal sahabat banyak yang diberi daripada sedikit yang didapat. Macam mana kita di hadapan Allah? Maka di sinilah, majlis inilah rumah kita berselawat, menghubungkan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti kita cinta kepada Nabi Muhammad. Sudah pasti. Betul tak Bu? Ibu menduakan hati kepada selain suami itu tak boleh. Tak boleh. Tetapi kalau ibu menduakan hati kepada selain suami itu kepada Nabi Muhammad, itulah yang paling betul. Kalau mau mengkhianati hati suami ibu, cintai Nabi Muhammad. Jangan pula cinta ibu kepada suami ibu melebihi cinta ibu kepada Nabi Muhammad. Bulan puasa suami kita tak puasa, pada belum buatkan kopi. Tak bang, Nabi menyuruh puasa, kau pula tak nak puasa. Aku lebih patuh dengan Nabi. Boleh. Bapak-bapak pun jangan cinta kepada anak isteri itu lebih daripada cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan diri kita ni, cinta kita kepada diri kita tak boleh lebih kepada Nabi Muhammad. Bila perlu kita korbankan semua untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri mengingatkan di dalam hadisnya, tidak sempurna iman kita kalau kita tak melebihi cinta kita Nabi Muhammad ini, melebihi daripada yang lainnya. Tak boleh. Tak boleh. Itu kalau bab cinta dah pasti. Tetapi solawat ini dia tak bisa lepas dari yang namanya solat. Coba pahami katanya. Ada solatun, jamaknya apa? Solawatun. Solat itu jamaknya solawatun. Ini solat yang kita lakukan 5 waktu. Betul tak Ustaz? Solatun itu jamaknya solawatun. Kalau kita cuma solawat yang berdengung-dengung Allahumma salli ala, tapi kita tak solat, tak bisa.
Kalau kita solat pun tanpa berselawat, enggak juga bisa. Keduanya saling terhubung, keduanya saling terkait. Solawat enggak tersambung kalau tak solat. Solat tidak sah kalau tak solawat. Solat untuk menetapkan diri kita ini betul-betul umat Nabi Muhammad. Solat itu memerdekakan kita, mengajak kita, memproklamasikan diri kita ini umat Nabi Muhammad. Itu solat. Al-ahdu bainana wa bainal musyrikin ya solat, kata Nabi. Mau tahu bedanya antara kita dengan orang musyrik, orang kafir? Bedanya di solat. Kalau tak solat berarti bukan umatku, bukan umatku. Macam mana kita di akhirat nanti nak mendapatkan pengakuan umat Nabi Muhammad kalau ternyata kita tak dapat label itu? Dan Nabi Muhammad pun tahu yang ada umatnya ada tanda. Dari sekian juta manusia sekarang ya ini saya tidak tahu nih siapa nih. Saking seperti ini, bagaimana di mahsyar jutaan manusia, miliaran manusia dari zaman Nabi Adam sampai bagaimana Nabi Muhammad mengenal ada tanda kalau dia tahu itu umat Nabi Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah simahum fi wujuhihim min azaris sujud. Muhammad itu Rasulullah, orang-orang yang nanti bersamanya, yang akan kumpul bersama Nabi Muhammad adalah mereka itu keras kepada orang kafir, dia kasih mengasihi sesama umat Nabi Muhammad, sayang, tak perlu bergaduh. Tapi yang paling nampak adalah tarahum ruk'an sujada, engkau akan melihat dia sujud dan rukuk. Nanti ada tanda di wajahnya, simahum biwujuhihim min athari sujud, ada bekas cahaya sujud nampak di wajahnya, dan itu hanya Allah dan Nabi yang mengetahuinya. Jelas dia untuk mengidentifikasi ini umatku, ini umatku, ini umatku. Kalau tak sujud tak ada tanda, bukan umatku. Macam mana pula nak jadi umatku? Tapi maksudnya bukan tanda yang campur hitam biasa aja sekarang ni. Yang dimaksud tanda itu di hari kiamat, bukan tanda sekarang ni. Boleh jadi tanda hitam itu karena orang itu sering sujud, tapi bukan berarti orang dah hitam keningnya tidak rajin sujud. Itu kulit-kulit ya. Ada yang sensitif, baru seminggu dia utobat sayang langsung hitam karena sensitif kulitnya. Saya pun puas gak saya nanya sujud, tak ada mau hitam-hitam, memang sudah kulitnya. Saya yakin ibu-ibu semuanya tidak ada yang mau keningnya hitam, betul? Kalau sujud sampai menghitamkan kening, lebih baik ibu-ibu nak sujud. Ibu-ibu dibuang cinclong-cinclongkan lagi, uang putih-putihkan lagi, pakai bedak, pakai skincare, pakai skincare, kami suami ancol. Tahu betul saya, kenapa ibu kita? Kenapa putih kali? Saya hafal betul. Saya menunggu istri saya dan nak pergi orang kawin. Saya memanggil memanggil bawang ini saya nasi mendadak belum pakai bedak, pakai lo alas bedak. Habis pakai alas bedak
udah pakai bedak ditutup aduh kita nahan dan belum lagi musuh hudung betul kan belah balik kita ganti 1 jam saya nunggunya dari awal sampai menendang beringat saya nunggunya itu nak pergi ke lawak kita lumus udah nasi dia pak dan kali kalau undangan dia ada dandan kita duduk dengan bapak kata dandan siap boleh siap karena dia ibu mau kena ibu hitam itu tandanya di akhirat simpan biwujudnya min sujud itu di akhirat bukan di dunia. Jangan bangga punya tanda ini, jangan pula tak bangga tak punya tanda ini. Tak bisa dibohong-bohong dulu, kan lupa. Tak bisa dibohong-bohong. Nabi kenal langsung bangga. Hei umatku, hei anjang Zaini. Nabi nak ada anjang, Pak Zaini. Hei Zaini, kau umatku. Solat tak bisa lepas dari solawat. Solat untuk proklamasi diri kita umat Nabi Muhammad. Lalu apa fungsi solawat? Dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya sholatan." Yang paling dekat denganku kata Nabi di hari kiamat, yang paling banyak berselawat kepadaku. Kita tadi bagus selawat. Setelah berselawat, lepas kepusingan, kesedihan dunia itu sedang tenang, tenang saja. Dan berapa selawat kita sebut? 1 hari, 2 hari, 3 hari terus kita sebut. Kitalah nanti insya Allah yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Dia perlu kita harapkan kita bertetangga dengan Nabi Muhammad di syurga. Yang dimaksud Allah. Kalau saya kan bertetangga dengan Nabi Safaudin, ada tak pokok bertetangga kan nyaman. Ada tak? Kan itu. Kalau apa-apa sakit demam kening, tetangga lah yang mikir. Ini bertetangga dengan baginda Nabi Muhammad. Saking banyak selawatnya, tak peduli dari zaman manapun sampai kita sekarang. Jika kita memang selalu berselawat kepada Nabi, maka akan semakin mendekatkan jarak kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Muhammad. Nah sampai yang ada. Jadi waktu tak guna. Biasa ada aliran ni tangguh selawat tak ada. Sembahyang tak ada. Tidak pakai sembahyang, tak pakai puasa. Dah. Tak sambung, tak tersambung, tak terkait. Walau berselawat tapi tak ada tiketnya, karcisnya. Ibaratnya kita ni ikut kuis, itu banyak. Ikut kuis kupon-kupon kita dapat kita untuk ambil hadiah tu. Tetapi masuk dalam kuis tu kita tak bisa. Cuma kan gitu. Kalau ada jalan pagi, jalan santai, kita kumpulkan kupon kita ni. Oh, biar dapat surprise. Kumpulkan. Tetapi begitu nak pergi, tak ada area, kita tak boleh masuk area itu. Percuma. Nah begitulah, banyak pun kita berselawat, beribu kali, berjuta kali pun kita berselawat, kalau kita tak tunaikan solat, maka tak bisa kita dapatkan tiket itu untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Hati-hati, minta ampun kita kalau dulu-dulu kita pernah tinggalkan solat. Benar-benar kita minta ampun. Minta ampun kita dan kita bayar ketertinggalan kita terhadap solat itu dengan qadha. Zuhur kita qadha. Qadha tahu? Qadha itu bukan pada batu. Qadha mengganti. Asar
kita setelah sholat asar, sholat Nabi kita asar untuk mengganti. Setiap hari itu, kira-kira kan saja, berapa tahun kita pernah tinggalkan sholat ganti. Nanti itu di majelis-majelis kita bisa bahas itu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Tadi saya katakan Abu Lahab paman Nabi yang mengingkari daripada dakwah Nabi, tetapi karena di hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bergembira. Dia bergembira dengan membebaskan budak, menyembelih hewan kasih makan. Dia bangga, dia bahagia, dia punya keponakan lahir. Walau nanti setelahnya dia ingkari, tetapi dia mendapatkan keringanan dari hukuman dari akhirat nanti. Hanya karena apa? Karena gembira Nabi Muhammad lahir. Setiap hari Senin di neraka, Abu Lahab dapat dispensasi. Hari lain lebam lagi, sampai Senin dispensasi. Apalagi kalau kita benar-benar umat Nabi Muhammad, kalau tak gembira, sangat disayangkan. Udahlah tak gembira, malah ngalah-ngalahkan orang yang gembira dengan maulid Nabi Muhammad. Mainnya pusing. Dibid'ah-bid'ahkan, kita ada cinta, kami suka, tak ada dalil-dalilnya. Orang cinta tak perlu dalil. Kau cari dalil dari mana pun tak ketemu. Aku cinta, aku lakukan sesuka hatiku terhadap orang yang aku cinta. Yang penting dia suka. Kan gitu. Dan apa lagi yang kita harus tidak bahagia? Sebagai umat Nabi Muhammad, kita ini benar-benar mendapatkan keuntungan yang benar-benar tak didapatkan umat lain. Ya, Nabi Musa alaihissalam pernah menemukan dalam riwayat di Tauratnya, ceritanya dia menemukan ada sebuah umat yang dimana umat ini banyak sekali diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kelebihannya. Di antaranya, kalau dia berniat buat pahala, buat baik, langsung dapat catat amal satu. Baru niat, lalu terwujud pekerjaan itu, langsung dapat catat kebaikan satu. Sedang menopang ini kata Nabi Musa. Lalu kalau dia berniat nak berbuat dosa, belum dicatat umat ini. Setelah terwujud baru dicatat, tetapi satu saja. Mantap umat ini kata Nabi Musa. Maka Nabi Musa merequest, ya Allah jadikan umat ini umatku, kata Nabi Musa. Allah jawab, nah ya Musa, tidak ya Musa. Dalam Taurat. Lalu umat siapa ini ya Allah? Innaha ummatul Muhammad. Dia itu umat Muhammad. Siapa Muhammad ya Allah? Dia akhir daripada ujung Nabi dan Rasul. Dia yang terkasih di hati bagiku. Dia yang terkasih bagiku. Kalau itu ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad. Nabi Musa minta biar jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tanggalkan status aku sebagai Nabi dan Rasul. Aku mau jadi umat Nabi Muhammad saja. Sampai Allah menegurnya. Hei Musa, kau tidak jadi hamba yang bersyukur ke? Kata Allah. Dalam Quran ada firman menjelaskan. Kau dah kutunjuk jadi Nabi, memimpin Bani Israel. Sudah jalankan tugasmu dan masuk tempat maupun mulia. Jangan kau nak minta-minta jadi umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, sekelas Nabi Musa nak jadi umat Nabi Muhammad. Kita sudah jelas-jelas jadi umat Nabi Muhammad. Nak kita manfaatkan betul-betul, nak bersyukur betul-betul. Luar biasa itu. Umat
Nabi Muhammad itu umat yang paling pertama membuka pintu surga. Sesoleh-solehnya umat lain, sealim-alimnya, setinggi-tingginya ilmu orang umat lain, misalkan dia kiai besar, tetapi umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, kiai besar, umat Nabi Ibrahim, ulama besar, umat Nabi Ibrahim, orang biasa umat Nabi Muhammad, Nabi dulu masuk surga, dia orang alim umat Nabi lain. Sabar loh, Nabi Muhammad dia, tentang kamu lagi kan? Dia kami orang biasa, dia kami yang jalan alim. Tapi kami paling berhak tetap masuk surga. Alhamdulillah, kau sadar dari dalam dan Nabi sebelumnya. Itu perjanjian Rasulullah SAW dengan Jibril. Saat Rasulullah akan mencapai masa akhirnya hidup di dunia ini, Rasulullah hendak meninggalkan kita. Itu perjanjiannya. Rasulullah itu kalau perkara sayang sudah pasti sayang. Jangankan semasa hidup dia berjuang untuk kita. Kalau mau kaya-kaya dan Nabi itu kaya dan Nabi itu. Setiap perang Nabi dapat sekian persen harta rampasan perang. Tetapi akhirnya diberikan juga untuk agama ini. Kalau mau jadi pemimpin yang berkuasa, Nabi sudah mau gampang tawaran Nabi dapat. Kalau mau perempuan cantik-cantik, Nabi kalau mau dapat tawaran demi tawaran menggiurkan. Tapi Nabi tak mau. Nabi lebih mau menunggu Nabi ditikahkan. Akhirnya membuat badan tertanda. Nabi lebih mau makan hari ini, besok tak makan. Hari ini makan, besok tak makan. Sampai diganjal lagi ke Nabi. Nabi lagi dalamnya batu tutup di kain atau lapar. Sampai letak letuk berjalan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berjalan. Letak letuk. Apa bunyi itu badan bakar? Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kalau bahasa kita ni bahasa Melayu atau Buddhis, apa bunyi itu letak letuk pergi jalan ketiga bersama Nabi. Apa tu mak? Bagaimana bunyi mak? Letak letuk. Nabi dia senyum-senyum. Kalau bahasa kita, kalau didialogkan bahasa Melayu, apa dia berbunyi? Nabi malu dia. Nabi dekatkan dia, tak jauh ni, ibu berkali ya Rasul, apa yang perutmu ya Rasul? Umar yang paling bersedih. Ya Rasul. Tidak ada biasa. Nilai ini engkau lagi sakit ya Rasul, tulang-tulang berbunyi. Loh, padahal perutnya lagi berdiri. Jujurlah ya Rasul, katakan apa adanya. Kalau ada yang memang kami bisa bantu, kami bantu. Pertama dibuka dulu. Apa yang Rasul boleh kami lihat? Batu. Dibuka Nabi batu. Untuk apa ini ya Rasul? Untuk apa ya Nabi? Aku lapar. Nabi kelasnya presiden, pemimpin negara, lapar. Tak sampai. Tahanlah memperjuangkan Islam. Kalau tak sampai memperjuangkan Islam, kita semua tak bisa mengenal Allah dan Rasul. Tak ada kita sujud sembahyang menyembah Allah kalau tak jasa perjuangan Nabi kita. Entah apa Tuhan kita sembah kalau takkan perjuangan Nabi. Kita makan kenyang, kita tidur nyenyak. Nabi tak pernah nyaman. Bahkan di akhir hayatnya baginda Nabi Muhammad SAW, nafas sudah di kerongkongan, nyawa sudah di ubun-ubun. Nabi hanya
umatku. Macam mana umatku? As-salat, as-salat. Umatku jangan tinggalkan sholat. Tapi sebelumnya terjadi perjanjian. Jibril, bagaimana umatku? Nabi itu, setiap Nabi Pak Bu punya dispensasi. Dari Nabi Adam sampai terakhir, asal sudah sampai des ajalnya, datang malaikat Israfil cabut nama, datang memberikan dua pilihan. Hai Musa, hai Ibrahim, hai Nuh, siapapun Nabi, termasuklah baginda Nabi Muhammad SAW. Ditanya, mau pulang? Sudah tiba waktunya. Tapi mau lanjut? Boleh. Tetapi kekal usianya sampai kiamat. Termasuklah baginda Nabi Muhammad mendapat tawaran itu, dispensasi. Kalau saya dapat tawaran itu dan ujung-ujungnya mau kekal selamanya, boleh. Kiamat baru mati. Tak letih hidup di dunia ini. Ada yang sudah 70-80, mungkin letih hidup di dunia ini, Pak. Sudah sore, sudah maghrib, letih kan. Kawan-kawan sudah banyak keadaan. Macam mana nak sampai hari kiamat? Itu perjanjiannya. Maka Nabi memilih, aku akan pulang, kata Nabi. Tetapi bagaimana dengan umatku? Berikan kabar terbaik tentang umatku, hai Jibril, kata Nabi. Lalu Jibril berkata, ya Rasulullah, umatmu akan mendapatkan kelebihan daripada umat yang lain. Engkau adalah orang yang paling pertama yang akan membuka pintu surga. Tiada nabi selain engkau yang boleh memasukinya pertama kali. Itu aku, kata Nabi, tak penting aku. Lalu umatmu hai Rasulullah. Maka umatmu adalah umat yang paling pertama memasuki surga. Tidak ada umat lain boleh memasukinya sebelum dimasuki benar-benar semuanya oleh umatmu. Maksudnya umat Muhammad SAW yang lolos hisab, tak masuk neraka. Bukan tak ada umat Nabi Muhammad masuk neraka dulu dengan dosa-dosa yang dipikulnya, dengan kekhilafan-kekhilafan selama dunia. Dia masuk surga. Yang belum dulu di neraka. Bukan sebentar. Neraka itu satu hari sama dengan 1000 tahun dunia ini lamanya. Dan azab neraka yang paling rendah, yang paling murah, yang paling mudah adalah dipakaikan sendal di api neraka. Ketika kita pakai sendal itu, terbakar kepala kita. Yang pakai sendal itu kaki, yang terbakar kepala kita meleleh. Karena pedihnya azab neraka. Maka benar-benarlah jadi umat Nabi Muhammad. Kalau solat betul-betul, kalau solawat dengan khusyuk dan sungguh-sungguh, supaya akhirnya kelak di hari mahsyar kita mendapatkan benar-benar keselamatan daripada ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bisa kita tetap masuk surga. Hadisnya ada. Aku akan masukkan la udkhilanna jannata man qala la ilaha illallah. Aku pasti masukkan surga orang yang mengucap, pernah dalam hidupnya mengucap la ilaha illallah. Pasti masuk surga. Selagi kita umat Nabi Muhammad yang banyak benar-benar. Tetapi nak menuju surga itu cuci gudang itu. Itu yang menyesatkan dari takut kita bayar. Mudah-mudahan kita yang terkumpul di sini semua akan terkumpul di mahsyar nanti bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak tanya, jatuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Pak Bu, Bapak kan pernah jatuh cinta. Bu, Ibu pernah jatuh cinta kan? Jangan rasanya jatuh cinta dulu. Hari-hari kita pikirkan, jauh kita rindu. Tersebut namanya kita terasa itu orang cinta. Kalau disebut nggak kasar namanya, macam saya misalnya dulu saya punya gebetan, kalau istilahnya itu gebetan, dia habis Quran
habis Quran, apa Quran. Saya pengen maksudnya saya jadikan istri. Tak jodoh. Tapi disebutnya namanya langsung saya terasa Allah. Itu waktu cinta. Maka kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW, biasa yang kita yang mengkayang tetap mengkayang. Sebana Muhammad Rasulullah. Disebut nama Muhammad tak ada rasa-rasanya. Yang mencatur tak mencatur. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada rasa-rasa yang disebut. Ada anak aku cinta. Ketika disebut Muhammad, Allah rindu, Allah cinta, Allah cinta. Maka orang Turki kalau disebut Nabi Muhammad namanya dia langsung pegang dada kirinya. Hatinya ada di dada kirinya. Hati kita berarti Rasulullah selalu kita disebut Nabi Muhammad. Dah cinta belum dengan Nabi Muhammad? Bertanya. Rasa dah dia belum? Maka betul-betul akan dapatkan itu. Kalau dah cinta, jangankan Sungai Kupah ni berselawat. Lebih jauh dari Sungai Kupah ni pergi hanya untuk Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta, Allah SWT Muhammad. Tadi ini PR masing-masing. Aku dah cinta dengan Nabi Muhammad. Kalau belum, kata Nabi, tak sempurna imanmu. Kalau cintamu kepada Nabi Muhammad kalah dengan cinta kepada selain Nabi Muhammad, bahkan cinta kepada dirimu sendiri. Balik tanya. Kedua, Pak, kalau kita pernah meninggalkan solat, sama-sama kita bertaubat, minta ampun. Kita pernah minta ampun, dan kita pernah meninggalkan solat, kita minta ampun dan kita qadha solat kita. Kemudian seterusnya, jangan pernah kita lewatkan solat-solat itu. Solat itulah mewujudkan diri kita ini, menetapkan bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kalau sudah cinta, kalau sudah betul umat Nabi Muhammad, mengalir solawat di rumah pun bersolawat. Ya, tengah menyanyikan itu Sallallahu ala Muhammad. Tengah cuci baju Sallallahu alaihi wasallam. Tengah cuci baju Sallallahu ala Muhammad. Tengah lagi anak Sallallahu alaihi wasallam. Solawat tak perlu jauh-jauh pun boleh, dekat ke rumah bisa bersolawat, tak berkunjung pun boleh bersolawat. Ini enggak, anak-anaknya rumah-rumah, ayo rumah-rumah, tidak hasil, tidak terekam di telinga anak yang baik-baik, anak yang baik-baik, insyaAllah jadi baik. Itu penting. Bapak-bapak di kendaraan bersolawat, tidak mampu ucap dibuka. Penting yang kita kenal baik-baik. Itu perwujudan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Orang cinta pasti suka nyebutkan dia, benar saja. Orang cinta pasti suka nyebutkan dia. Itu tadi saya bilang, saya cinta dengan seorang hafiz Quran, saya selalu sebutkan. Saya tak dulu beda keyakinan. Saya yakin dengan dia tak yakin dengan saya. Begitu kalau perwujudan cinta. Balik tanya, disebut nama Nabi, terasa tak ini. Kalau tak ada, tiap hari kita pengen tak bersama Nabi, kita pengen tak itu berselawat dengan Nabi. Itu tanya. Yang kedua tadi, jangan lepaskan terkaitan salawat itu dengan sholat. Takkan sah semuanya, takkan bisa kita dapatkan. Awal ma yuhasab bihi yaumal qiyamah awal ma yuhasab bihi al-'abdu yaumal qiyamah hiya shalah. Yang paling pertama dihisab nanti adalah sholat. Dia membuka semuanya, termasuk
Kalau tak ada pembukaan, apa gunanya berselawat? Pembukaannya adalah solat. Faidah solat, solat sa'ir amali. Kalau betul solatnya, betullah dia semua amalan. Wa idza fasadat sa'ir amali. Kalau rusak, maka rusak semua amalan yang lain. Dua yang pesan saya untuk diri saya dan untuk antum semua. Jangan pisahkan solawat dan solat. Jangan ikut ajaran-ajaran tasawuf yang melarang, yang tak bagi solat bagi ingat. Jangan ikut itu. Jangan pernah ikut itu. Tak akan selamat dunia akhirat. Walau dia dalil cakap macam apa, kalau dia tak solat dan solat bagi ingat, maka tak akan selamat dunia akhirat. Hanya siapa yang tak mau sujud, iblis yang tak mau sujud. Kalau manusia yang tak boleh sembahyang siapa? Orang gila. Kalau tak solat berarti orang gila. Aqimi sholata li zikri, dirikan solat untuk ingat kepadaku. Itu maksudnya bukan untuk dengan cara mengingat. Jadi jangan main-mainkan dalil. Tak ada solat pakai ingat. Nanti kalau kau mati, kami tak solatkan, kami cuma ingat-ingat. Siapa yang dah mati pulang, dia tak pernah solat, dia pakai ingat. Kita ingat kan? Akhirnya ingat itu. Jangan lupa. Demikian mudah-mudahan ceramah ini, silaturahmi ini menjadi silaturahmi yang berkembang terus berlanjut. Ibu-ibu di sini kalau suka selawat 40, kita buka di sini, kita kerjakan. Nanti sekali-sekali kita gabung semua majlis. Kerjakan, buka, kita ajarkan sama-sama bacanya. Kita cetakkan bukunya, ya. Ada pengurus kita di sini, panjang, Zainuddin dan beberapa pengurus. Ada turun terakhir, harus susah-susah. Kalau mau selawat 40, selawat 40 ini susunan ulama kabar kita. Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani, bukan orang lain. Syekh Abdul Ghani Al-Yamani menyusun selawat 40, semuanya diambil dari selawat Ibrahimiyah. Selawat yang paling afdal selawat Ibrahimiyah, itu yang diajarkan Nabi. Ada selawat lain bicara di karang-karang ulama, tapi ini langsung dari Nabi baru dikembangkan. Semuanya tentang Nabi, tak lepas Muhammad Ibrahim. Ada selawat. Dah singkat cerita, mudah-mudahan semua sehat walafiat, Bu. Kita tidak keluar dari sini kecuali sudah diampunkan dosa-dosa kita. Dan kita keluar dari sini mudah-mudahan semua permasalahan hidup kita Allah beri jalan solusinya. Dan amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah, mari kita tutup dengan Syaikhul Lillahi lahul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.